Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada teman-teman dan juga kakak Wirus. Sebelumnya aku mau ucapin selamat karena sudah menyelesaikan kepengurusan BEM selama 1 tahun ini. Nah, izinkan aku, Denisa, sebagai sabang kalian untuk melakukan delivery nih terkait ketercapaian dari Wirus selama 1 tahun ini. Nah, jadi aku bakal melakukan pemaparan terkait apa aja nih indikator yang sudah tercapai, lalu apa yang belum tercapai, serta persentasenya itu berapa aja. Oke, jadi ini adalah summary dari ketercapaian indikator Biro Wirus, di mana secara keseluruhan indikator yang dimiliki oleh Wirus itu tuh jumlahnya ada 55, di mana yang sudah tercapai itu ada 52 dan yang belum tercapai itu ada 3. Sehingga persentase yang diperoleh oleh Wirus itu adalah sebesar 156%. Di sini aku paparkan terkait persebaran dari ketercapaian indikator program kerjanya, di mana yang paling banyak itu ada di ITP, IDEI, SIAR, dan juga SILOG. Jadi yang akan aku breakdown pertama itu adalah untuk program kerja SIAR. Oke, jadi di halaman pertama ini berkaitan sama 4 indikator SIAR yang berhubungan sama survei evaluasi, yaitu terkait kepuasan di mini event, main event, lalu merasakan kebermanfaatan di mini event, dan juga main event, di mana keseluruhan dari indikator ini itu sudah tercapai. Oke, untuk selanjutnya, ini ada beberapa indikator lain SIAR, yakni berkaitan sama jumlah keuntungan, lalu kesesuaian tema, publikasi konten, sama penambahan followers, di mana secara keseluruhan, seluruh indikator ini juga sudah mencapai target. Oke, ini adalah indikator terakhir yang dimiliki oleh SIAR, di mana untuk indikator ini juga sudah terlampau banget melebihi target, di mana persentasenya itu sebesar 500% ya. Nah, sehingga persentase keseluruhan dari SIAR itu sudah sebesar 176% nih, di mana yang tercapai itu adalah 9 alias semua indikator dan tidak ada indikator yang belum tercapai. Berikut ini adalah kritik dan saran yang diberikan oleh orang-orang untuk program kerja SIAR, di mana di sini aku bisa bacakan beberapa di antaranya itu terkait pembagian antar pembicara, di mana satu pembicara bisa fokus ke apa itu burnout, terus pembicara lain itu bisa fokus ke cara mengatasinya. Jadi antara kedua materi tersebut itu bisa pembahasannya lebih mendalam. Kemudian itu bisa juga disediakan jeda di antara sesi Q&A seperti dengan games atau quiz ataupun door prize gitu supaya memang tidak hening. Dan ini juga ada komentar yang bisa dijadikan evaluasi untuk kegiatan siar selanjutnya supaya lebih prepare ketika sesi pertanyaan gitu supaya bisa disediakan mic. Lalu juga bisa diperpanjang gitu sesi pertanyaannya, lalu juga bisa dibuat lebih tepat waktu lagi untuk pelaksanaan acaranya. Selanjutnya adalah untuk program kerja Introduction to Psychology atau ITP. Berikut ini adalah 4 indikator pertama yang dimiliki oleh ITP. Di antaranya seperti jumlah keuntungan, jumlah tiket, jumlah kerjasama, sama jumlah pelaksanaan penjualan secara offline, di mana secara keseluruhan, seluruh indikator ini sudah mencapai target. Ini adalah 2 indikator terakhir yang dimiliki oleh ITP, di mana secara keseluruhan itu juga sudah tercapai. Maka, persentase akhir yang dimiliki oleh ITP itu adalah sebesar 216%, di mana seluruh indikator itu sudah berhasil untuk tercapai. Berikut ini adalah kritikan dan juga saran yang diberikan oleh para peserta ITP untuk program kerja ITP. Di sini bisa aku bacakan di antaranya itu seperti bisa diimprove dari segi keaktifannya, lalu bisa dibuat lebih ceria lagi supaya memang pesertanya juga ikut lebih happy. Lalu juga mungkin bisa diperbanyak sesi interaksi gitu antara satu peserta dengan peserta lainnya. Lalu juga bisa dibagikan rundown kasar untuk kegiatan ITP-nya itu sendiri supaya memang peserta itu tidak menerka-nerka kira-kira kegiatannya itu selesainya jam berapa. Lalu juga bisa diimprove dari segi pengelolaan sholatnya gitu, karena memang ada peserta yang bingung gitu antara jadwal sama pemberitahuan ISOMA. Selanjutnya adalah untuk program kerja IDEI. Di sini, 4 indikator pertama yang dimiliki oleh IDEI itu adalah terkait rata-rata skor partisipan merasa puas, jumlah keuntungan, jumlah penambahan followers, serta engagement. Nah, secara keseluruhan, seluruh indikator yang ada di slides ini itu sudah berhasil tercapai. Ini adalah 2 indikator terakhir yang dimiliki oleh IDEI, di mana keduanya pun juga sudah berhasil tercapai. Maka secara keseluruhan, persentase yang diperoleh IDEI itu adalah sebesar 181%, di mana seluruh indikator itu sudah berhasil tercapai. Di sini juga ada beberapa kritikan dan juga saran yang diberikan oleh para peserta untuk program kerja IDEI, di mana diantaranya yang bisa diimprove itu adalah dari segi lighting ruangan, lalu bisa coba disesuaikan gitu antara waktu yang diberitahukan di sosial media sama realisasinya, lalu bisa juga ditingkatkan dari segi penyelenggaraan dan juga tempatnya. Berikutnya adalah untuk program kerja Paradise.
Ini adalah 4 indikator pertama yang dimiliki oleh Paradise, di mana ada 3 yang tercapai dan ada 1 yang belum tercapai. Di sini yang sudah tercapai itu diantaranya seperti rata-rata skor pembeli Paradise puas terhadap merchandise-nya, lalu jumlah followers, serta jumlah pre-order. Di lain sisi, yang belum tercapai itu adalah terkait jumlah keuntungan. Maka diharapkan ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kepengurusan selanjutnya. Berikut ini adalah 2 indikator terakhir yang dimiliki oleh Paradise, di mana ada 1 yang sudah tercapai dan ada 1 yang belum tercapai. Yang sudah tercapai itu diantaranya itu seperti jumlah direct selling, dan yang belum itu adalah terkait jumlah produk yang dihasilkan pada setiap pre-order, di mana Paradise itu mentargetkan untuk menghasilkan 5 produk pada setiap pre-ordernya, tetapi belum bisa tercapai. Maka ini juga bisa dijadikan evaluasi untuk kepengurusan selanjutnya. Maka secara keseluruhan, persentase yang diperoleh oleh Paradise itu sebesar 122%, di mana diantaranya ada 4 yang sudah tercapai dan ada 2 yang belum tercapai. Karena di sini aku belum bisa menemukan banyak kritikan dan juga saran yang diberikan oleh para pembeli kepada Paradise, di sini aku juga cantumkan apresiasi yang diberikan oleh para pembeli. Di antaranya, untuk sarannya itu ada yang berkata bahwa mungkin kayak stikernya itu bisa dibuat lebih kelihatan siko gitu. Nah, lalu juga ada yang menyarankan untuk diadakan kembali penjualan jersey, serta ada juga yang berkomentar terkait bahan baju yang tipis, sehingga mungkin ini bisa dijadikan bahan evaluasi. Nah, untuk apresiasinya sendiri itu ada yang sangat memuji Paradise karena t-shirtnya sangat bagus gitu, lalu pengirimannya juga cepat serta packagingnya itu sangat aman. Sini ada juga orang yang berkomentar kalau dia itu suka banget sama desainnya setiap PO Paradise gitu, dan ada juga yang sangat menyukai dari segi kualitas dan juga marketingnya gitu. Selanjutnya itu adalah untuk program kerja Psychologist Display of Affection atau PDA. Di sini kebetulan indikator yang dimiliki oleh PDA itu cuma 4 dan keempatnya pun sudah berhasil untuk tercapai. Di antaranya seperti jumlah keuntungan, lalu rata-rata skor pembeli merasa puas dengan produknya, lalu jumlah pembeli, serta jumlah PDA yang diadakan dalam 1 tahun kepengurusan. Maka secara keseluruhan, persentase yang diperoleh oleh PDA itu ada sebesar 130%, di mana seluruh indikatornya itu sudah berhasil untuk tercapai. Di sini ada beberapa saran yang diberikan oleh para pembeli PDA terhadap program kerja PDA, di mana diantaranya itu ada pembeli yang menyarankan untuk semoga bisa lebih banyak lagi jenis kitnya, lalu bisa diperbanyak bunganya, lalu semakin menyediakan produk yang lucu, gemas, dan imut, lalu bisa dibikin lebih bervariasi lagi, lalu ada juga yang menyarankan untuk menjual squishy dan juga menjual gift yang sentimental. Selanjutnya adalah untuk program kerja e-partner. Ini adalah 4 indikator pertama yang dimiliki oleh ePartner, di mana secara keseluruhan seluruh indikatornya itu sudah berhasil tercapai. Contohnya seperti rata-rata skor pihak eksternal merasa puas dengan kerjasama yang dijalankan, lalu berkaitan dengan rata-rata skor peserta ePartner itu merasakan kebermanfaatan, jumlah keuntungan, serta jumlah kerjasama yang diadakan. Ini adalah indikator terakhir yang dimiliki oleh ePartner dan ini juga sudah tercapai. Maka secara keseluruhan, persentase yang dimiliki oleh ePartner itu adalah sebesar 129% dan semuanya itu sudah tercapai. Ini adalah kritik dan juga saran yang diberikan oleh para peserta maupun pihak eksternal yang bekerja sama-sama ePartner. Nah, di sini diantaranya untuk dari pihak eksternal itu menyarankan untuk tolong lebih sering koordinasi lagi gitu terkait perubahan yang ada. Lalu untuk kegiatannya sendiri itu bisa diperjelas dari segi suaranya. Lalu ada juga yang berkomentar terkait jumlah soal yang dilaksanakan itu dirasa terlalu banyak gitu sehingga menyebabkan kelelahan gitu. Lalu ada juga yang berkomentar soal ketepatan acaranya gitu yang kurang tepat waktu gitu, walaupun memang hanya mundur beberapa menit aja. Lalu juga ada yang berkomentar dari segi materi nih, bahwa materi itu walaupun bagus, materi itu bisa dicari di sosial media. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk menghadirkan materi yang ya lebih unik lagi. Oke, berikutnya adalah untuk program kerja Sai Summit. Di sini ada 4 indikator pertama yang dimiliki oleh Sai Summit, di mana ada 3 yang sudah tercapai dan ada 1 yang belum tercapai. Yang sudah tercapai itu diantaranya seperti jumlah kerjasama, jumlah tiket yang dijual, serta jumlah danus. Sementara itu, yang belum tercapai itu adalah terkait jumlah keuntungan, sehingga semoga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kepengurusan selanjutnya. Oke, di sini ada 2 indikator terakhir saya submit dan keduanya juga udah terlaksana, yaitu berkaitan sama jumlah pre-order sama
jumlah pihak eksternal yang dihubungi. Maka secara keseluruhan, presentasi dari saya Summit itu ada 137%, di mana ada 5 yang sudah tercapai dan ada 1 yang belum tercapai. Terakhir, ada program kerja Sailok. Di sini Sailok punya 4 indikator dan keempatnya juga sudah berhasil untuk tercapai, yaitu berkaitan sama rata-rata skor peminjam loker merasa puas dengan teknik peminjaman loker, lalu juga ada berkaitan sama persentase loker yang sudah terisi, jumlah loker yang sudah terisi, sama jumlah konten promosi. Maka secara keseluruhan, persentase yang diperoleh oleh Sailok itu adalah sebesar 145%, di mana seluruh indikatornya itu sudah berhasil untuk tercapai. Ini adalah kritikan yang bisa menjadi bahan evaluasi untuk kepengurusan Sailok selanjutnya, di mana ada peminjam loker yang merasa bahwa loker yang dia pinjam itu tuh terblokir gitu, dan juga ada beberapa loker lain. Dan kadang dia juga kesusahan gitu untuk membuka lokernya karena banyak banget barang yang berserakan gitu di sekitarnya. Jadi mungkin seharusnya bisa dilihat lagi keadaannya dan PIC itu juga bisa memilih loker yang lebih mudah untuk diakses untuk para peminjamnya. Oke, jadi sekian delivery dari aku. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ya kepada teman-teman dan kakak Wiro semuanya karena sudah menyimak penjelasan aku hingga akhir. Aku selaku Sabang dari Wiros dan juga anggota Litbang itu ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas semua kontribusinya demi terlaksananya program kerja Litbang gitu. Aku juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan aku, baik yang disengaja ataupun tidak. Dan juga aku juga mau ngucapin selamat sekali lagi kepada kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya karena sudah menyelesaikan semua tanggung jawab sebagai bagian dari fungsionaris BEM. Semoga apapun langkah yang teman-teman dan kakak-kakak ambil selanjutnya setelah dari BEM ini itu bisa selalu dipermudah. Terima kasih.